Baik, terima kasih Mbak Novi, Bu Novi yang sudah menyampaikan banyak hal terkait SDGs nomor 4, nomor 5 dan nomor Kak 6 Keto. pagi hari ini sampai siang. Sebelum kita melanjutkan untuk tanya jawab, apa dulu Pak Kepala Ivanovic yang ada di ujung timur Indonesia. Selamat ulang tahun Pak Kaban dan bergabung pagi hari Kirain mau ini. menyapa apa malah ulang tahun. Baik Pak, terima kasih bisa bergabung Pak Kaban. Baik, para peserta yang kami hormati, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Novi terkait dengan SDGs nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kami akan membuka tanya jawab. Nanti Bapak Ibu peserta bisa menyampaikan raise hand. Kita akan buka 3 sesi pertanyaan diskusi, baik yang dari Zoom meeting maupun dari YouTube. Nanti kita setiap sesi diskusi kita akan buka 3 penanya, dan sampai 3 sesi nanti kita 3 penanya, dan kalau masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, kita bisa buka lagi 1 sesi atau disampaikan lewat link YouTube. Nanti akan kita jawab untuk sesi-sesi selanjutnya atau sesi sesi keempat. Baik Bapak Dim sekalian, kita akan buka link diskusi ke YouTube, ke eh, Zoom meeting dulu. 3 penanya, ya. Baik, sudah ada yang raise hand? Raise hand? Ya, oh itu sudah ada yang mengangkat tangan? Siapa? Eh, Pak? Pak Kasmiran? Ya, Pak Kasmiran coba di... Ya, Silakan Pak Kasmiran. ya, ya. Terima kasih Pak Moderator dan Ibu narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kedengaran ya Pak? Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak. Kedengaran, Alhamdulillah. Nah, jadi perkenalkan Pak, saya Kasmiran, Sekretaris Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Pak. Nah, jadi begini Pak, jadi setelah mengikuti sesi pertama kemarin, kemudian pada hari ini, jadi ini materi yang sangat menarik Pak. Pertama, berdasarkan progres desa kami Pak pada hari ini, kita lagi menyusun KP tahun anggaran 2023, di mana dalam salah satu prioritas yang kami harus anggarkan dan kami rencanakan pada tahun 2006 PJMDes Pak, periode 2022-2028 Pak. Artinya kami saat ini dalam tahapan pemilihan kepala desa Pak. Setelah saya melihat dari materi yang narasumber sampaikan Ibu Novi, ini kan berkaitan dengan progres dari Permendes nomor 21 tahun 2021 ya Pak. Ini terkait tentang SDGs desa atau System Development Goals, apa? Nah, artinya begini Pak, saya lanjutkan. Ini kan kegiatan-kegiatan yang coba kita kaitkan dengan data. Ini berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan kode rekening yang ada di Siskuedes. Jadi mungkin secara implementasi ataupun tujuan dari data ini adalah sasaran desa untuk jangka panjang ya Pak. Nah, seperti itu. Artinya sepanjang data ini belum kita hasilkan, maka uh, arah pembangunan desa ke depan itu tidak terarah seperti itu Pak. Ini jadi saya berasumsi bahwa dengan data SDGs ini nanti diharapkan
kami dari pemerintah desa itu mampu memproyeksikan perencanaan maupun pembangunan jangka panjang seperti itu dan bisa terukur seperti itu ya Pak. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang harus bisa kami lakukan terkait data ini ya Pak. Sementara kita tahu bahwa program SDGs ini baru berlaku tahun lalu. Nah, sementara kita di tahun ini, di tahun 2022 Pak, saya coba sudah menganggarkan kembali untuk kita menindaklanjuti pelaksanaan program SDGs ini di desa kami, Pak. Tapi sepertinya kita tidak mampu melaksanakannya, Pak. Mampu melaksanakan maksud saya. Nah, pertama adalah karena eh, dana kami, Pak, terkait dengan Perpres 104 itu habis terkuras di situ, Pak. Dan yang kedua, fokus kami berubah. Yang seharusnya program SDGs yang kita laksanakan di tahun 2021 itu untuk kita coba tindak lanjuti di tahun anggaran 2022 itu sepertinya tidak berhasil, Pak. Baik dalam untuk pemetaan datanya maupun dalam hal yang sifatnya untuk sebagai bahan tindak lanjut. Jadi apa yang harus kami lakukan ketika data ini tidak bisa kami maksimalkan? Seperti itu, Pak. Nah, yang kedua adalah kira-kira di tahun anggaran 2023, proyeksi kami dalam terkait data SDGs ini sebagai arah pembangunan kita pemerintah desa di jangka panjang, apa saja yang harus kami lakukan? Kemudian peran dari kawan-kawan pendamping desa itu seperti apa dalam hal untuk membantu kami dalam memproyeksikan data ini sehingga apa yang diharapkan dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan data ini bisa dimaksimalkan. Dan yang ketiga adalah indikator untuk data ini berkualitas atau tidak, itu seperti apa, Pak? Apakah kami harus menentukan sendiri atau ada indikator khusus yang menanti sehingga data ini betul-betul nanti mewakili apa yang menjadi prioritas dari pembangunan pemerintah desa kami, seperti itu. Mungkin itu, Pak. Baik. Dan terima kasih atas waktunya. Baik, Pak Assalamualaikum Kasmiran. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kasmiran dari Sambas, banyak banget pertanyaannya, ini luar biasa. Nanti akan dipaparkan dan dijawab oleh Pak Kaban juga Ibu Novi sebagai narasumber. Selanjutnya ya, penanya yang kedua, silahkan. Siapa? Yang sudah jangan Mas, yang sudah jangan, Made Kontara, Porcap jangan, udah itu. Pak Hendra Bakti. Ya, Pak Hendra Bakti dari Sumatera Selatan, Pak. Sulawesi Tenggara. Sumatera Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Sumatera. Ya, baik. Ya, silakan. Ya. Pak Hendra Bakti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Ipan Opik. Nggak tahu yang keberapa ini. Baik, saya akan melakukan suatu pertanyaan. Di sini kita tadi sudah dipaparkan oleh narasumber Ibu Novi dari hari kemarin sampai ini kita berbicara tentang data SDGs desa. Ini ada yang mungkin yang saya tanyakan. Ketika kita membaca sistem, membaca hasil daripada proses pendataan pada sistem SDGs desa, jadi hasil informasi desa. Nah, yang mungkin yang saya akan tanyakan pertama, data yang kita baca ini hasil dari proses pendataan 2021 atau 2022. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita hampir semua desa sudah melakukan proses pendataan secara manual dan input. Tetapi di tahun lalu 2021 hasilnya masih ada yang NA. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ipan Novik, NaN itu artinya proses penginputan, cara pengisian ataupun di kuesioner 4 kuesioner itu ada yang
tidak terisi dari itu, sehingga hasil informasinya tidak maksimal. Nah, ketika kita melakukan proses validasi dan verifikasi agar data itu tersaji menjadi sebuah informasi, tetapi hasilnya datanya masih kosong. Makanya saya secara pertanyakan di forum ini, apakah data SDGs kita ini yang informasi yang diberikan itu masih mengacu pada hasil migrasi data 2021. Karena ini sangat penting. Karena kedua, di desa kita sudah melakukan proses penginputan di tahun 2002 ini sudah melakukan proses penginputan. Semua 4 desa, 4 survei sudah. Ketika dilihat di hasil rekomendasinya, datanya. Tapi kalau saya melihat di capaiannya, datanya semua terisi. Di capaian, di dashboard itu di capaian wilayah. Nah, makanya dari hubungan tadi, karena di situ data yang dibaca itu masih 2021. Nah, ini jadi kalau menurut saya ketika data ini 2021 kita melakukan verifikasi data, hasilnya informasi yang diberikan tidak maksimal, tentu ada hambatan suatu bagi kami para pendamping untuk mendampingi desa bagaimana menyusun rencana aksi desa 2023. Dan kedua, pertanyaan yang kedua, ini sangat penting, data sifatnya dinamis. Nah, apakah, makanya jadi, dalam proses kita melakukan pendataan itu, apakah dalam setiap tahun sekali, tentu ada dilakukan suatu pendataan di awal bulan, sehingga data ini bisa menghasilkan informasi dan menjadi suatu rujukan ataupun rekomendasi dalam susunan RKP. Karena contohnya di tahun 2002 kita tidak kalau di tahun 2002 itu ada instruksi SOP petunjuk terkait dengan penginputan data SDGs. Di tahun 2002 tidak ada. Nah, saya mengusulkan juga tentu di tahun 2023 itu harusnya nanti dari kementerian mengeluarkan surat SOP terkait dan pendataan dan pengelolaan data SDGs 2023, sehingga hasil pengelolaan tersebut bisa menjadi suatu rujukan penyusunan IDM. Karena juga di sini saya sistem, saya lihat di dashboardnya itu ada periode, tapi tidak bisa diklik. Nah, ini mungkin saya tanyakan pada sistemnya dulu. Kendala mungkin banyak juga teman-teman bertanya kenapa hasilnya 0. Nah, itu saya mohon penjelasan terkait pada sistemnya itu. Karena di situ kita ada tahun periode. Nah, tadi itu saja pertanyaan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra Bakti dari Sumatera yang sudah menyampaikan banyak pertanyaan nih Pak ya. Jadi nanti akan dijelaskan dan disampaikan jawaban oleh narasumber dan dibantu juga sama Pak Kepala Badan. Baik, untuk penanya yang ketiga, silakan. Pak Sabirin. Ya, Pak Sabirin dari Riau. Dari NTB, Pak. NTB. Kabupaten Lombok Utara. Lombok Utara. Baik, ya. Silakan Pak. Pak Sabirin. Ya, terima kasih sebelumnya. Beberapa hal yang mungkin sharing dan sekaligus bertanya ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bagaimana teknis memasukkan dari data SDGs ke Sisbuddes ke masing-masing bidang yang ada di dalam perencanaan dan seterusnya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah ada indikator atau kata kunci sehingga bagaimana memasukkan dari data yang ada di SDGs itu ke masing-masing bidang yang diperlukan.
Misalnya goal ke-4, 5, atau ke-6 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini terkait kami sebagai pendamping di Kabupaten Lombok Utara bahwa ada beberapa admin yang sampai hari ini belum bisa mengakses, termasuk juga kami sebagai pendamping di level kabupaten, kami ada 4 orang, itu keempat-empatnya belum bisa sama sekali atau memantau perkembangan SDGs karena di dashboard tulisannya akun Anda dihapus gitu. Nah, mohon kepada BPI khususnya, dan ini kami sudah melaporkan hampir berjalan sekitar 5 bulanan tapi belum ada respon. Nah, melalui forum ini mohon untuk Kabupaten Lombok Utara di NTB kami direspon dalam hal ini, karena pertama bahwa untuk data manual itu sudah ditetapkan di level kabupaten, sudah selesai sekitar hampir 1 bulan yang lalu, sudah di SK-kan sama Bupati. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan dashboard. Nah, khususnya di daerah kami ada beberapa tempat atau lokasi yang blank spot, sehingga untuk pengisian pengisian ke dashboard atau ke internet itu harus keluar dari atau mencari sinyal gitu. Nah, mungkin ke depan ini bisa dicarikan solusi oleh kementerian atau BPI lah dalam hal ini, bagaimana solusinya. Itu saja saya kira dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabirin dari Lombok Utara. Baik, Ibu Novi, ada 3 penanya dari Pak Kasmiran dari Kabupaten Sambas, Pak Indra Bakti dari Sumatera Selatan, dan Pak Sabirin dari Lombok Utara NTB yang sudah menyampaikan pertanyaan. Silahkan dijawab. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Teguh. Terima kasih Pak Kasmiran. Saya mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Pak Kasmiran yang luar biasa. Pak Kasmiran, apa kabar Pak Kasmiran di Sambas, Kalimantan Barat? Ini sapa desanya kalau saya tidak salah Mbak Tia ya di sana ya, sapa desanya. Ya, betul Bu, Iya. Bu Tia. Pernah menghubungi sapa desa Pak Kasmiran? Kalau kemarin itu ke Pak Desa Bu. Oh, Pak Pak Desa langsung Kasmiran itu. posisi Sekdes. sebagai Sekdes. Oh, Ya. Sekdes. Baik, terima kasih Pak Kasmiran. Ya, Bu. Luar biasa pertanyaannya. Mohon izin di sana PJ Kepala Desa, atau kalau saya mendengar tadi mau Pilkades, apa masih definitif? PJ Bu saat ini Bu. Saat PJ ini Kades dari PJ ya, kecamatan. pantas Ya, Bu. bertanya tentang RPJM. Luar biasa, dan saya sangat antusias ya Bapak karena mendengar Bapak sudah ingin memulai sebagai Sekdes untuk bagaimana menyusun nanti saat kepala desa terpilih yang baru ya, kepala desa yang terpilih itu menyusun RPJM Des berdasarkan data SDGs desa Pak. Luar biasa. Ya. Ini dari Kementerian Desa berterima kasih ya, berterima kasih karena memang ini satu hal baru ya, hal baru, dan saya sangat mendukung Bapak bila nanti desanya kemudian menyusun RPJM Desnya, karena tentu Sekdes sangat berperan dalam penyusunan itu ya, karena nanti ada tim penyusun itu terdiri dari 7 sampai 11 orang itu Pak ya. Nanti bisa dibaca saja di Permendes itu mulai dari pasal 25 di Permendes 21 itu Bapak terkait tentang RPJM. Nanti buku RPJM itu memuat apa saja di dalamnya, seperti visi misi, arah kebijakan, rencana program dan sebagainya. Itu luar biasa. Tetapi yang tidak kalah pentingnya seperti yang Bapak tanyakan tadi adalah terkait apakah data ini ya bisa digunakan untuk 6 tahun ke depan, seperti itu. Nah, direkomendasi kalau Bapak bisa membuka selaku pemerintah desa, selaku admin desa, itu akan muncul direkomendasi tahun target capaian ya.
dari 2022 ataupun nanti saat terpilihnya kepala desa tahun depan misalnya 2023, berarti kan menyusun RPJMDes-nya tahun depan sampai 6 tahun kemudian di rekomendasi kita di data SDGs itu sudah ada, Pak. Nah, saran saya ikuti itu untuk tahun target capaiannya dan tahun pelaksanaannya juga untuk mengisi data RPJM-nya juga diikuti saja, Bapak. Diikuti saja di rekomendasi itu, ya. Nah, bagaimana tentang kegiatan-kegiatan programnya yang dilakukan. Nah, program-program yang dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, per goals tadi, Bapak isi seperti yang saya contohkan tadi, kita mappingkan ya dari mulai goal pertama sampai goal ke-18 ya. Hari ini kita masih sampai saat ini hari kedua kita masih 6 goals. Tapi kalau saya secara nasional tadi saya berikan gambaran banyak sekali jenis kegiatan yang bisa dilakukan, Bapak, baik yang sarpras atau infrastruktur ataupun non sarpras ataupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi kolom jenis kegiatan dari N+1 sampai +6, Bapak. Ya, karena untuk RPJMDes itu kan 6 tahun. Nah, bisa dilakukan seperti itu ya. Kemudian untuk indikator penyusunan program, kalau indikator pakai indikator yang dari goals-nya, Bapak. Misalnya goal pertama itu ada 15 indikator, gunakan goals itu. Nah, mungkin yang dimaksud Bapak adalah jenis kegiatan ya, jenis kegiatan pada kolom sebelum mapping ke belanja Siskudes ya, kalau saya tidak salah. Mungkin yang itu yang dimaksud Bapak. Nah, jenis kegiatan ini itu bisa saja berkembang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Nah, yang penting tetap Bapak mengisi berapa sehingga nanti pada akhirnya dari RPJMDes ini tahun berikutnya 2024 Bapak tinggal menarik 1 tahun yang memang merupakan daftar prioritas dan sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan Permendes prioritas tahun bersangkutan, seperti itu, Bapak ya. Artinya saat ini memang pekerjaan berat desa kalau dia menyusun RPJMDes akan banyak sekali menemukan jenis-jenis kegiatan. Ya, Saya betul, Bu. yakin karena ada 18 goals ya, pasti akan banyak menemukan banyak kegiatan dan itu merupakan satu kebutuhan yang memang sudah terdata. Nah, kegiatan itu berasalkan dari data yang memang sudah ada gitu, Pak. Jadi tidak susah nanti untuk menemukan atau mengisi di form pemanfaat, lokasi dan sebagainya. Tidak susah, Bapak. Hanya paling yang susah adalah mengisi kira-kira anggarannya dari mana, ya kan? Nah, tapi kalau melihat anggarannya dari mana, Bapak lihat lagi kegiatan tersebut jenis kewenangannya punya siapa? Apakah punya kabupaten ataukah punya bisa kewenangannya dilakukan oleh desa seperti itu, atau Bapak naikkan lagi ke level yang lebih tinggi ke kewenangan dari provinsi seperti itu. Jadi bisa dilihat dari jenis kegiatan tersebut ataupun kegiatan itu bisa dilakukan kolaborasi dari kewenangan bersama atau urusan konkuren, urusan bersama begitu, Bapak. Ya, begitu kira-kira Pak Kasmiran. Ya, semoga bisa semangat, Pak. Saya mendukung sekali Bapak menyusun RPJMDes menggunakan data SDGs. Harus berani mencoba membaca, Pak, membaca data dan menuangkannya di dalam RPJM desa. Begitu. Ya. Makasih Pak Kasmiran. Kemudian saya Bu. lanjut. Makasih Bu Novi. Sama-sama Bapak. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Hendra Bakti, TAPM Provinsi ya, Sumsel. Wah, selama nih sudah nggak ke Sumsel nih. Waktu almarhum Korprop yang lama saya ke sana. Pak Hendra Bakti, salam untuk teman-teman di TPP di Sumsel. Ada Mas Chandra ya di sana ya, Mas Chandra Gupta ya. Kemudian ada Mas Jueri ya kalau saya tidak salah ya, TPP di Sumsel. Terkait sistem, Pak Hendra nanti akan dijawab oleh Pak Kaban terkait
data yang kosong dan sebagainya, terus kemudian apakah pendataan dilakukan setahun sekali, kita tetap berpedoman kepada Permendes 21, pendataan itu dilakukan 2 kali Bapak ya. Kemudian di kapan waktunya itu pokoknya 2 kali ya, selama 2 kali pendataan itu di awal dan pendataan awal dan pemutahiran seperti itu. Kemudian Pak Hendra lebih kepada sistem ya kalau saya tidak salah, dan penginputan ya Pak terkait data yang masih kosong. Nah di sini ada Pak Kaban, nanti mohon izin Pak Kaban membantu untuk sistem dan membaca atau sajian data yang masih kosong atau nol. Kemudian saya masuk ke pertanyaan ketiga dari Pak Sabirin, TPP Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, tentang terkait apakah indikator atau kata kunci memasukkan data dalam SDGs itu masing-masing bidang. Nah, teman-teman TPP dan pemerintah desa, saran saya bahan untuk kita memasukkan ya dari membaca data ke dalam kegiatan masing-masing bidang, kita harus memegang yang namanya parameter bidang dan kegiatan dari Siskudes. Itu bisa di-print teman-teman jadi kalau membuka, saya boleh sebentar, saya bisa diizinkan share screen? Saya coba buka Siskudesnya, jadi teman-teman bisa lihat, nanti bisa minta ke desa ya. Kelihatannya belum ya. Nah ini seperti ini contohnya teman-teman, Siskudesnya ya Bapak Ibu semua. Nanti bisa dibuka di tools ya. Oh maaf, di laporan. Nanti bisa buka di yang namanya parameter, terus kita ambil parameter bidang kegiatan ya. Kemudian bisa kita cetak dan ini bisa di print. Nah, munculnya akan seperti ini bidang-bidang kegiatannya ya. Ini saya belum update yang terbaru. Nanti kalau sekarang versi Siskudes terbaru adalah 2.04, itu ada bidang 5 di terakhirnya, itu ada bidang 5. Bidang 5 itu adalah penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak desa. Di sini. Nah, ini tapi memang tidak ada jenis-jenis kegiatan di sini. Nanti di sini tinggal misalnya masuk ke kode rekening 0501 keadaan penanggulangan bencana, ya itu biasanya untuk BLT ya. BLT masuk sini nanti ditulis secara ketika menginput di aplikasi Siskudes di perencanaan, tinggal menulis bantuan BLT untuk berapa kakak. Nanti akan muncul nominalnya nanti sesuai ketentuan yaitu 300.000. Nah kalau teman-teman juga ingin melihat atau pemerintah desa jenis-jenis belanjanya dapat melihat di kode rekening APBDes-nya, bisa dicek dan bisa dicetak ini sebagai panduan saat kita menyusun dia masuk bidang apa ya, atau masuk dia belanja apa, apakah dia belanja modal ataukah belanja barang dan jasa ya, atau belanja pegawai. Seperti itu. Tapi kalau dana desa dia biasanya berkisaran di antara 2 saja, belanja modal dan belanja barang jasa, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada belanja pegawai. Belanja pegawai biasanya dikhususkan untuk ADD, alokasi dana desa. Nah, seperti itu untuk yang parameter Siskudes. Jadi modalnya atau bahannya ya memang harus parameter dan bidang kegiatan ini juga
parameter bidang rekening APBDes-nya, sehingga teman-teman bisa tahu dia masuk jenis kegiatan belanja apa, apakah menghasilkan aset kalau belanja modal karena dia bersifat infrastruktur. Nah, nanti dia akan otomatis mengisi ke mapping kolorari asetnya. Tapi kalau untuk yang seperti kemarin ditanyakan uraian outputnya nggak ada Bu, kayak dari Sambas juga kemarin. Nah, saran saya memang harus ke admin kabupaten untuk menambahkan kode kegiatan 90 sampai 99. Next ke itu pertanyaan. Ke pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak. Yang nomor 3 tadi. Coba saya cek lagi. Kemudian ada beberapa admin yang tidak bisa akses karena di dashboard sudah. Nah, ini nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Kaban. Demikian jawaban dari saya tentang lokus juga yang blank spot, nanti bisa dijawab oleh Pak Kaban. Tapi sebelumnya mohon izin Pak Kaban, masih ada Pak? Masih. Pak Kaban masih monitor kita Pak. Mohon izin. Oh, sudah blank sinyal. Tadi kita disampaikan bahwa kalau Bapak tidak menjawab berarti blank spot. Karena ke Indonesia yang agak tidak ada sinyal. Baik Pak Hendra, ya, untuk sistem nanti kita tampung dulu Bapak. Kita tampung dulu pertanyaan Bapak ini, ya. Mungkin teman-teman tim akan menampung, dan ini kami catat Bapak. Nanti akan kita bantu support sambil menunggu Pak Kaban untuk memberikan pencerahan untuk Pak Hendra Bakti dari Sumatera Selatan. Begitu Pak Moderator?